Bab 215. Sikap Gong Zili tiba-tiba berubah drastis, dan Warnia kaget, dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sedikit marah pada apa yang telah dilakukan Gong Zili sebelumnya, dia akan berteriak dengan bersemangat sekarang. Tapi dia menahannya dan berkata, dalam hal ini, mari kita buat janji pada waktu dan tempat untuk upacara penandatanganan. Gong Zili segera berkata, semakin cepat penandatanganannya, semakin baik. Jadi izinkan saya terbang ke Aurous Hill besok untuk bertemu langsung dengan Anda. Warnia menutup telepon, hampir mengagumi Charlie. Dari dua panggilan telepon yang dilakukan Gong Zili barusan, dia bisa melihat kekuatan Charlie. Pembohong, Tianlai, menghancurkan satu-satunya murid dari Dragon Array. Gong Zili langsung menelepon dan menolak untuk bekerja sama. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah ahli Feng Shui ayahnya yang melihat bahwa keberuntungannya tidak baik, dan begitu Charlie memecahkan formasi, lawannya segera menelepon dan mengatakan bahwa kekayaannya melonjak, ini adalah bukti terbaik dari kekuatan Charlie. Ketika Warnia kagum, dia menerima panggilan lain dari orang asing, dan pihak lain bertanya, apakah itu Nona Song? Ini aku, siapa kamu? Pihak lain berkata, Nona Song, saya adalah manajer toko Hermes. Anda mencoba pakaian dan aksesori di toko kami minggu lalu. Apakah kamu ingat? Warnia berkata, ingat, ada apa? Pihak lain berkata, benar, kami baru saja menemukan seuntai perhiasan berlian di sudut ruang pas dengan nama Anda terukir di atasnya. Saya pikir Anda seharusnya meninggalkannya di toko, jadi saya menelepon untuk mengonfirmasi. Warnia tiba-tiba gemetar karena kegirangan, dan bertanya, di mana gelangnya sekarang? Apakah itu denganmu? Iya, di toko kami. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Setelah menutup telepon, Warnia tidak bisa menahan air matanya. Dia memandang Charlie dan tercekik dengan rasa terima kasih. Charlie, gelang yang ditinggalkan ibuku untukku telah ditemukan. Terima kasih banyak. Charlie tersenyum dan berkata, temukan saja. Jika Nona Song sedang terburu-buru, silakan pergi dan dapatkan. Warnia mengangguk, buru-buru menulis cek senilai 20 juta, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata, Charlie, ini hati yang kecil, terimalah. Charlie tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. 20 juta? Saya benar-benar tidak kekurangan 20 juta. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskan hampir puluhan miliar uang tunai di sana. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan 20 juta? Jadi, dia berkata dengan ringan, Nona Song, Anda dan saya juga berteman. Tidak perlu membicarakan uang untuk masalah ini. Warnia masih bersikeras saat ini, Tuan. Charlie, 20 juta adalah bagian dari hatiku, jadi kuharap kau bisa menerimanya. Jika tidak, saya akan sangat menyesal. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Nona Song, mungkin ada persimpangan di masa depan, jadi mengapa repot-repot menghitung akun dengan begitu jelas? Ketika Warnia mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia buru-buru menyimpan cek itu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Tuan Charlie, saya sedikit bodoh. Jika sesuatu terjadi pada Ten Charlie di masa depan, Warnia tidak berani mengikuti instruksinya. Charlie bersenandung dan berkata, oke, ambil gelangnya kembali. Warnia mengangguk, dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan gelangnya kembali, jadi setelah berterima kasih pada Charlie, dia buru-buru meminta Boyu untuk mengusirnya. Setelah mereka berdua pergi, Orvel juga sangat berterima kasih kepada Charlie, memegang tangannya, dan dengan bersemangat berkata, Charlie, kamu sangat menarik. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, bahkan jika Anda naik ke Gunung Pedang atau menuruni api, saya juga bersedia memberikan hati saya pada Anda. Bab 216. Charlie tersenyum dan berkata, ingat kata-katamu, mungkin aku akan melakukan sesuatu untukmu di masa depan. Orvel buru-buru mengangguk, Tuan. Charlie, jika kamu punya sesuatu, pesan saja. Pada saat ini, Tuan Lai telah terbaring di lantai sambil menangis dan memohon belas kasihan. Kakak, tolong, saya ini omong kosong. Aku tidak akan berani lagi. Orvel mencibir, kamu pembohong, orang-orangku akan segera datang, dan mereka akan mengaturnya untukmu. Charlie bertanya dengan suara rendah, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Orvel berkata dengan dingin, saya mengatakan bagaimana cara memotong dan memberi makan anjing itu, bagaimana saya bisa diam saja? Saya punya adik yang membuka kandang anjing, apalagi dia, 10 SCM dia juga bisa makan dengan anjing-anjing itu.
Charlie menatapnya tanpa simpati. Jenis pembohong penipu ini tidak berbeda dengan seorang dukun. Jika seorang dukun tidak sembuh, dia akan membunuh orang. Jika Anda mengacaukan feng shui palsu semacam ini, Anda juga bisa mati. Terus terang, mereka semua bajingan bastards, dan mereka memang sudah mati. Selain itu, hari ini, untuk menipu uang Warnia, dia sepenuhnya menyelesaikan formasi naga yang terperangkap. Warnia bisa saja segera kehabisan nyawa. Orang-orang seperti dia mengendalikan ratusan miliar aset. Jika keberuntungan dan nasibnya habis, saya tidak tahu berapa banyak orang di bawah ini yang akan terlibat. Dalam hal ini, Warnia bukan satu-satunya yang terbunuh. Oleh karena itu, benar-benar tidak diperlukan SCM seperti itu untuk tinggal di dunia. Pada saat ini, adik laki-laki Orvel datang, menjebak Emerlai yang licik dan mengambilnya. Ketika Tuan Lai pergi, hantu itu menangis dan melolong, menangis betapa sengsaranya, polosnya, dan penyesalannya, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Charlie menggelengkan kepalanya saat dia melihat, dan berkata bahwa dia mengalami bencana berdarah hari ini, dia tidak percaya padanya, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah menyelesaikan semua masalah, Orvel sangat berterima kasih pada Charlie, dan baru kemudian mengirimnya pulang. Setelah pulang ke rumah, Claire masih mencari pekerjaan secara online. Charlie tidak banyak bicara. Faktanya, Charlie sendiri ingin mendukung Claire dalam memulai sebuah perusahaan, namun sepertinya Claire tidak memiliki ide tersebut, sehingga ia tidak banyak bicara. Dia juga tidak ingin Claire terlalu lelah. Jika dia memulai perusahaan dan memulai bisnis, dia akan memiliki banyak pekerjaan pada tahap awal. Dengan karakter pribadi Claire, dia akan sangat menderita. Di malam hari, Charlie menerima telepon dari saudara baiknya Stephen di perguruan tinggi. Sejak terakhir kali membantunya memberikan pelajaran kepada pezina dan mantannya di rumah sakit, Charlie tidak pernah melihatnya lagi. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak hal dalam keluarga yang benar-benar tidak bisa dia urus. Stephen memberitahu Charlie di telepon bahwa dia hampir pulih dan dipulangkan hari ini. Karena Charlie membantunya kembali ke hotel dan membayar jutaan sebagai kompensasi, hal pertama yang dia lakukan ketika dia keluar dari rumah sakit adalah mengundang beberapa teman sekelas yang lebih baik untuk makan malam. Melihat bahwa kakak laki-lakinya yang baik akan keluar dari rumah sakit, Charlie langsung setuju. Saat ini, Claire keluar dari kamar mandi setelah mandi, dan dengan santai bertanya pada Charlie, "Sudah larut, siapa yang meneleponmu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Stephen keluar dari rumah sakit. Kami akan makan malam. Ayo pergi bersama besok." Claire mengangguk dan berkata, "Oke."